Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yughithu ibadahu min fadlih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengambil inspirasi, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kisah Imran alaihi salam. Bagaimana Imran alaihi salam membangun keluarganya, bagaimana Imran alaihi salam membina rumah tangganya, bagaimana Imran alaihissalam mendidik anaknya. Pemirsa RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran alaihissalam bukanlah seorang nabi. Imran alaihissalam bukanlah seorang rasul. Akan tetapi Imran alaihissalam beserta keluarganya begitu dimuliakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan terpilih menjadi satu di antara 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Imran alaihissalam tidak sekedar membangun keluarga. Imran alaihissalam tidak sekedar membina rumah tangga. Akan tetapi Imran alaihissalam beserta istrinya Hana alaihissalam, mereka kompak membangun fondasi pendidikan yang kuat di dalam rumah tangga mereka yang dihiasi dengan bingkai samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran alaihissalam beserta istrinya, mereka menyiapi generasi terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulai sejak sebelum Hana alaihissalam mengandung. Mereka menginginkan untuk memiliki keturunan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keturunan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat, memiliki keturunan yang kelak bisa menjadi kebanggaan keluarga besar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan guna mencetak generasi-generasi terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimulai sejak sang anak berada dalam kandungan ibunya. Maka ketika Hana alaihissalam mengandung, ia tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang anak kelak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar sang anak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar sang anak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sang anak tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan bimbingan dan penjagaan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu, lahirlah sang buah hati yang kemudian diberi nama Maryam alaihissalam. Pemirsa RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran alaihissalam beserta istrinya, mereka paham bahwasannya ikhtiar mereka tidak boleh berhenti di doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sang anak telah berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan sang anak. Allah lah yang akan memenuhi kebutuhan sang anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam ingin memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Maryam alaihissalam, selalu Nabi Zakaria mendapatkan kebutuhan Maryam telah terpenuhi di dalam mihrabnya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan ini semua? Dan Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah."
ia adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada yang ia kehendaki dari jalan dan cara yang tidak pernah kita duga. Pemirsa, sahabat RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran alaihi salam beserta keluarganya sama seperti kita, seorang manusia. Akan tetapi Imran alaihi salam beserta keluarganya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka membina keluarganya berdasarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ikhtiar sudah kita penuhi, biarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berjalan. Biarlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meneruskan ikhtiar-ikhtiar kita guna menyempurnakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.